membangunkan orang mati. Saya tadinya diminta membaca puisi, tapi saya bilang tentu saja saya bukan seniman. Saya ingin bisa cerita. Saya mau bilang saya sahabatnya Sitor, nanti takut dipanggil Om sama Logo. Jadi kebetulan pernah kenalan. Tapi saya mempunyai kenangan sangat baik dengan anak saya gara-gara puisi dari Sitor. Suatu ketika saya mencari puisi yang bersifat didaktik untuk saya bacakan ke anak saya. Dan keesokan harinya dia membuat puisi. Keesokan harinya, dalam waktu 1 hari. Nah, saya akan bacakan puisi Pak Sitor yang saya maksud, kemudian membacakan puisinya anak saya. Pada waktu itu dia berumur, saya pikir segini ini berapa ya? Umur 6 mungkin, sudah kelas 1. Jadi puisinya puisi didaktik karena sangat sederhana, pantun, berjudul Salah Alamat 141. Lagu gadis Itali, keliling danau di pagi hari, lonceng gereja Bukit Itali. Jika musimmu tiba nanti, jumburlah abang di Teluk Napoli. Keliling danau di pagi hari, lonceng gereja di Bukit Itali. Sedari abang lalu pergi, adik rindu setiap hari. Keliling danau di pagi hari, lonceng gereja Bukit Itali. Andai abang tak kembali, adik menunggu sampai mati. Batu tandus di kebun anggur, pasir teduh di bawah nyiur. Abang lenyap, hatiku hancur, mengejar bayang di salju gugur. Esokan harinya, ketika saya mau berangkat kerja, anak saya hampir saya, Papa, Didi, namanya Didi Dominik Kusuma Wijaya tentu saja. Dia menghampiri saya, dia bilang, Pak, Didi bikin sajak. Ya, apa? Liar, liar, hands under fire. Gosong, apa ikutin saya lupa. Bohong, celana gosong. Tentu saja saya bangga sekali dengan anak saya, tapi saya kira sajak-sajak Sitor salah satu bentuknya begitu didaktik, dan saya kira anak saya adalah buktinya. Itu merasuk hanya dalam 1 hari. Kepada Sitor, saya dulu sering mengantar dia jalan-jalan. Antara lain ketika bertemu dengan Pram, ketika itu masih hidup, ketika ada peluncuran ulang bukunya Pram yang banyak sekali. Saya antar dia, lalu bertemu, mereka duduk berseberangan jarak 3 meter, tidak bertutur sapa apapun. Saya tanya, Pak, kenapa tidak ngobrol dengan Pak Pram? Mau ngobrol apa lagi? Kami sudah tahu isi otak masing-masing. Nah, tapi kepada Sitor saya juga pernah bilang, Pak, Bapak itu kan penyair nomor 2 di Indonesia. Masa? Nomor 1 siapa? Ya, Khairil Anwar lah, saya bilang gitu. Tapi Khairil itu menulis sajak itu saja bentuknya. Saya bisa menulis dalam bentuk pantun, syair dan sebagainya. Karena itu memang dia membuktikan diri dengan setebal berapa halaman ini jam? 1000 halaman. Ya, tentu saja karena usia beliau panjang. Beliau Kristen ya, jadi kalau kita bilang beliau berusia panjang kita syukuri. Sitor juga orang yang penuh humor menurut saya, gitu. Jadi kami pertama kali bertemu itu karena dia mengundang saya ke rumahnya. Waktu itu dia tinggal di Jalan Besuki, dan pertama kali saya ketemu Logo juga di sini. Waktu itu saya belum tahu keluarga Sitor, kenalkan ini anak saya. Oh iya, anaknya
kok anaknya hitam gitu. Karena saya tahu dia istrinya bernama Barbara, apa nama belakangnya saya lupa. Barbara Boroka. Dia waktu itu membaca kami sedang menyusun petisi menolak pembangunan sebuah mall dekat Borobudur. Jadi dia memberikan kepada saya suatu fotokopi dari 2 puisi dia tentang Borobudur yang diketik dengan mesin ketik, tapi itu saya pikir fotokopinya. Saya rasa sekarang saya sudah serahkan atau ke JJ bisa, atau saya serahkan ke PDS HB Yasin. Saya terima itu dengan sangat terharu, saya pakai dan sebagainya. Ada cerita sedih juga tentang saya. Ketika saya minta itu diterbitkan, saya menulis 4 artikel tentang Borobudur dan semuanya diterima oleh 4 media besar, meskipun saya bilang ini isinya sama dengan yang sebetulnya sudah saya terbitkan di yang lain. Tidak apa-apa, demi perjuangan kita ubah dikit-dikit aja kan. Tapi ketika saya menawarkan isinya situs-situs, orang ditolak. Mereka bilang, ini terlalu biasa. Tapi ini kita sedang berjuang untuk Borobudur. Gak diterima. Nanti kita berdua aja kasih tahu siapa itu ya. Dan bisa diduga. Nah, kenangan lain adalah sesudah pertemuan pertama itu, dalam waktu yang agak panjang, saya bertemu dengan beliau di halaman di depan persis pintu galerinya punyanya Ibu Tuti. Itu galeri apa namanya? Cemara. Ini dengan tongkatnya juga. Berhenti kira-kira 2-3 meter depan saya. Dr. Kusuma Wijaya, I presume? Saya belum dokter, Pak. Ya, tapi saya Marco Kusuma Wijaya. Jadi maksudnya dia merefer atau mengacu kepada kalimat yang sangat terkenal. Dr. Livingstone, I presume. Ketika Dr. Livingstone pertama kali ditemukan di Afrika, ketika dia dinyatakan bertahun-tahun bilang, Livingstone adalah penjelajah Afrika, penemu hulu sungai, apa itu sungai yang di Mesir itu? Sungai Nil, Sungai Nil di pedalaman Afrika. Jadi Pak Sitor orang itu juga penuh lelucon. Tetapi poinnya adalah di semua kepalanya itu adalah sastra ya, menyalami orang dengan sastra. Dr. Kusuma Wijaya, saya waktu itu tidak ingat bahwa itu maksudnya dari bukunya Livingstone, seseorang yang lain yang menyapa Dr. Livingstone. Tapi terus terang saya mengingat beliau mendalam dengan sedih, tapi sedih tidak dalam pengertian nestapa, ya. Sedih dalam pengertian karena pada masa akhir beliau tidak ingat lagi saya siapa, dan ketika berjumpa itu dia tidak ingat. Apalagi yang saya ingat dari Pak Sitor? Ya, saya rasa itulah. Sekali lagi ulang tahun, selamat ulang tahun. Ayo nambah pengetahuan sejarah, bergabung di channel WhatsApp Kobam. Untuk bergabung, silahkan scan barcode ini.